Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan Sinau Hukum, Melek Hukum, channel SHMH. Kali ini kita masuk pada video yang ke-401. Kita akan membahas pasal 620. Sebelum saya membaca pasal 620, akan saya sampaikan semacam penjelasan saya terlebih dahulu. Nah, ada di video-video yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di KUHP baru itu mengatur tindak pidana terorisme, mengatur juga tindak pidana narkotika, mengatur juga tindak pidana pelanggaran HAM berat dan kemanusiaan, kemudian mengatur juga tindak pidana korupsi. Kan ternyata kan, jadi ada yang semua di undang-undang khusus dan itu masuk ke KUHP. Padahal undang-undang khusus itu yang melaksanakan instansinya juga khusus, struktur hukumnya khusus. Contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada KPK. Ya walaupun Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melaksanakan, tapi ada KPK. Tindak pidana terorisme ada Badan Nasional BNPT, Penanggulangan Terorisme. Narkotika ada BNN, Badan Nasional Narkotika. Ya kan? Muncul pertanyaan, loh kalau begitu lembaga-lembaga itu nggak berlaku lagi dong. Semuanya kembali lagi kepada penyidik awal, yaitu penyidik Polri, karena ini tindak pidana umum. Kan tadinya pidana khusus, kemudian dimasukkan kepada pidana umum KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebagaimana sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu tadi ada tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pelanggaran HAM berat dan kemanusiaan, kemudian tindak pidana terorisme dan narkotika, kemudian ada tindak pidana pencucian uang juga, ada tindak pidana pelanggaran HAM berat dan kemanusiaan. Nah, sangat wajar apabila ada pengertian, berarti besok lembaga-lembaga itu sudah tidak bisa menangani, gitu kan? Karena memang sudah masuk ke pidana umum, kan, gitu kan? Berarti yang pidana khusus ini gugur, ini korupsi juga KPK tidak bisa menangani, BNN tidak bisa menangani, BNPT tidak bisa menangani, kan seperti itu. Apakah seperti itu, kan pertanyaannya? Nah, jawabannya itu ada di sini. Ada di pasal 620. Bunyinya seperti ini. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Nah, ini terjawab kan? Sehingga adanya pasal 620 ini tetap. Karena ada ketentuan ini pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tindak pidana khusus, yaitu tadi narkotika, terorisme, kemudian apalagi yang ada di KUHP ini, pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Contoh, kalau korupsi ya KPK masih berjalan. Kan KPK memiliki undang-undang, diatur dalam undang-undang masing-masing. Lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur di dalam undang-undang masing-masing. KPK, korupsi. BNN, narkotika. BNPT, terorisme. Jadi masih tetap. Jadi adanya KUHP baru dituangkan di dalam pasal 620 ini tidak menghapuskan undang-undang pidana khusus
sehingga tidak menghapuskan kewenangan-kewenangan lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang masing-masing yang mengaturnya. Yaitu tadi, sebagai contoh ya lembaga yang untuk tindak pidana narkotika juga. Namun demikian, selain mengikuti undang-undang yang mengatur dia masing-masing, juga harus mengikuti tindak pidana khusus yang diatur di dalam KUHP. Wong ini ibunya kok. Secara singkat seperti tidak bisa bertentangan. Oh iya, ini undang-undang tentang narkotika. Wah, saya karena ini saya BNN, saya tetap mengikuti undang-undang. Enggak boleh, tetap mengikuti aturan hukum yang ada di KUHP baru. Terorisme, wow, saya harus mengikuti tentang undang-undang terorisme karena saya BNPT. Saya nggak bisa, harus juga mengikuti ketentuan peraturan hukum yang ada di KUHP baru. Kenapa? Kan ibunya KUHP baru, kan secara singkat seperti itu. Pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK, saya punya undang-undang sendiri kok. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kok. Nggak mau saya, nggak bisa, harus mengikuti. Maka dari itu dinyatakan di dalam undang-undang ini. Kemudian, ngeyel kan, nggak bisa, ini kan lebih baru. Lebih baru. Kan? Undang-undang yang lebih baru harus dimenangkan daripada undang-undang yang lebih lama. Kan gitu. Jadi kalau yang 99 tentang terorisme, tentang undang-undang terorisme, undang-undang narkotika, undang-undang korupsi, mengikuti juga aturan-aturan yang ada di KUHP baru. Jadi selain melaksanakan KUHP baru, juga tetap melakukan tugas lembaga-lembaga khusus itu tadi, badan-badan juga, itu sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Cukup mudah untuk membahas ini. Saya ulangi lagi ya. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Jadi tidak bubar gitu ya, tidak bubar. Maka di itu ada jelas. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Jadi tetap melaksanakan tugasnya, tidak bubar. Bahkan sudah dinyatakan dengan jelas, tindak pidana dalam bab tindak pidana khusus dilakukan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. KPK masih menangani korupsi, BNN masih menangani narkotika, kemudian terorisme masih menangani, BNPT masih menangani terorisme. Nah ini kan sudah jelaskan. Dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. Tidak bubar lembaga-lembaga khusus itu. Cukup mudah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tonton seluruh video SHMH dari video yang pertama sampai video yang terakhir. Setiap menonton video jangan di-scroll agar tidak gagal paham. Berikan juga saran yang membangun kepada SHMH pada kolom komentar. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.